Kita masuk ke informasi tersebut, di mana realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2015 di bawah estimasi atau di angka 4,7%. Meski di bawah proyeksi, pemerintah masih optimistis akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5,4 hingga 5,8%. Realisasi pertumbuhan ekonomi di bawah estimasi pada kuartal 1 lalu, salah satunya akibat melambatnya realisasi investasi pemerintah. Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan dengan disahkannya perubahan anggaran dan pengurusan nomenklatur sejumlah kementerian, proses investasi diharapkan bisa kembali normal. Terlebih, beberapa proyek infrastruktur juga sudah berjalan sehingga target pertumbuhan diharapkan tercapai. Meski demikian, pemerintah juga tetap mewaspadai perlambatan ekonomi global serta jatuhnya sejumlah harga komoditas yang menekan kinerja ekspor nasional. Realisasinya itu kan proporsional ya kan, kalau harusnya quarter misal per quarter itu 25%, karena satu quarter sudah ketinggalan, berarti di quarter kedua harus tumbuh paling sedikit investasi itu mungkin lebih dari 25%, ya kan. Nanti kuartal ketiga diperbanyak lagi, kuartal keempat dipercepat. Tapi itu kita punya pengalaman, birokrasi kita punya pengalaman. Dulu kan selalu ada perubahan APBNP. Biasa APBNP itu baru bulan September atau Oktober. Tapi mereka mampu mempercepat realisasi walaupun tinggal 2 bulan. Oleh sebab itu sebenarnya kalau hambatan birokrasi sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan potensi domestik. Penurunan kinerja ekspor akan dialihkan dengan cara menggenjot konsumsi domestik. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, perlambatan ekonomi global sudah dirasakan sejak tahun 2012 lalu dan diperkirakan masih akan berlanjut. Ya, kita tetap berupaya yang terbaik. Ya, saya tidak katakan kita menyerah atau gimana. Kita tetap berupaya yang terbaik, tapi tentunya kita juga harus realistis melihat kondisi global. Karena yang terjadi sekarang, di triwulan 1, banyak negara yang pertumbuhannya ternyata di bawah perkiraan mereka sendiri. Ya, jadi ini adalah suatu hal global yang kemudian sekarang kita coba atasi dengan kegiatan domestik, yaitu melalui investasi di infrastruktur. Sementara itu, Bank Sentral menilai rendahnya pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 telah diprediksi sebelumnya. BI sudah memproyeksikan akan adanya kejatuhan harga komoditas unggulan sejak tahun 2011 lalu seperti harga minyak mentah, CPO, dan batu bara. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo berharap pemerintah sebaiknya tidak lagi hanya mengandalkan kinerja ekspor komoditas yang harganya terus merosot, melainkan meningkatkan belanja melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Harga minyak sebagai salah satu komoditi utama turun, harga komoditi yang lain juga cenderung turun. Tapi kita juga perhatikan bahwa di Tiongkok itu terjadi koreksi yang besar sehingga pertumbuhan ekonomi di Tiongkok pun terus dikoreksi turun. Kalau kamu ikuti dari tahun 2014 awal sampai 2015, bahkan sekarang ekonomi Tiongkok diperkirakan hanya tumbuh 6,8% gitu. Jadi wajar kalau seandainya Tiongkok ataupun negara-negara yang lain yang sedang melemah ekonominya meminta produk yang lebih sedikit dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sedangkan pengamat ekonomi Tony Prasetyantono menilai pemerintah tidak akan mampu mencapai target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,7%. Perlambatan ekonomi diperkirakan masih terjadi hingga akhir kuartal kedua tahun ini. Jika pertumbuhan kuartal ketiga dan keempat bisa di atas 5%, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan dapat terdorong hingga 5,2%. Second quarter, third quarter, fourth quarter berarti harus tumbuh di atas 6%. Di atas 5% aja nggak cukup untuk mengejar 5,8%. Jadi yang paling realistis untuk naik menjadi kepala 5 masih bisa sih menurut saya. Terutama third quarter dan fourth quarter. Second quarter barangkali masih kondisinya masih agak stagnan. Sama dengan kondisi first quarter. Jadi dengan demikian kalau misalnya kita bisa genjot di atas 5% di quarter ketiga keempat, ya, dugaan saya overall tahun ini mungkin pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 5,2%. Selain kondisi fundamental ekonomi domestik yang melemah, perlambatan ekonomi di Tiongkok menjadi 6,5% diklaim ikut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Bloomberg TV Indonesia.